Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada bulan Oktober ini. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang baik. Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kita. Dan saya berharap dan berdoa biar setiap kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Dan kita akan memulai ibadah kita biar kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Dalam ibadah online di minggu ini kami datang kepadamu mengucap syukur. Sebab kami tahu Tuhan Kau sangat baik, terlalu baik bagi kami. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Biarlah Engkau menikmati pujian penyembahan kami yang kami naikkan. Karena kami tahu Tuhan Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Beracara dalam ibadah online kami pada hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia, kita tinggikan namanya sebab Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya,
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, teramat baik bagi kita. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas
Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biarkan musik angkat pujian ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah kita tetap mengucap syukur. Apapun keberadaan kita, kita tetap tinggikan namanya. Bagi Dia segala hormat, pujian, kemuliaan. Pandang kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Haleluya Yesus. Horabakaya shandaralabaya syaralabaralabara. Hormat kami hanya bagi-Mu Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Yesus. Oralabatakaya ralabaya syaralabara. Mari sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali katakan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Dia baik, Dia sangat baik, Dia teramat baik. Biarlah segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Allah yang layak disembah, Engkau layak dipuja. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru, tak habis-habisnya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu, syukur untuk-Mu, pujian bagi-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga ya Bapa. Glory, glory. Terima kasih ya Tuhan. Kiara namanya Syarana. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Makasih Yesus. Makasih. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku. Ku adalah anak-Mu. Ku dipilih,
diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, dan ku adalah anakmu. Sekali lagi, ku adalah anakmu. Yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Makasih Tuhan, kami dipilih, kami diselamatkan, kami diangkat menjadi anak-Mu. Makasih Bapa, makasih kami diberi tempat di dalam rumah-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih apapun keberadaan kami hari-hari ini. Biar kami terus fokus tertuju kepada kasih dan kebaikan, kepada pengorbanan, pada keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami dipilih, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Abba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah anak-Mu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah anak-Mu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah anak-Mu, ku adalah anak-Mu, ku adalah anak-Mu. Bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah.
yang Dia bebaskan. Sungguh telah bebas, akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat, ku diberi tempat dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Sekali katakan, ku diberi tempat, ku diberi tempat dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat minggu ini. Yang mengucap syukur buat pemilihan-Mu, buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami memberikan firman-Mu, kami berdoa buat bangsa dan kota kami. Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan dari kondisi pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih buat keadaan pandemi yang hari-hari terus menurun. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Untuk bangsa dan kota kami, bahkan untuk bangsa-bangsa di seluruh bumi ini Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Cilegon. Kami berdoa biar keselamatan, pertobatan terjadi atas kota kami. Biar kota ini boleh mengaku bahwa Kau adalah Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan yang terus menuntun, memimpin, bawa masuk dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan Kristus lebih lagi. Atas jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Sekalipun masih ibadah online, biar hati kami umat-Mu terus tertuju kepadamu. Bergairah, melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kami yang sakit, kami percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Ada yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang miskin diperkaya Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan sukacita damai sejahtera dalam menjalani kehidupan kami hari-hari ini. Karena kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami. Roh-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam perjamuan kudus juga yang akan kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Engkau beracara dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Dan kita bersyukur memasuki bulan Oktober 2021. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya kita saat ini masih di dalam kondisi yang berlangsung, PPKM dan sebagainya, pandemik yang masih terjadi. Tentunya ini sangat berdampak besar dalam kehidupan. Kalau saudara melihat banyak kondisi di berbagai tempat ekonomi yang masih sangat berat sekali, terutama daerah-daerah tertentu yang sangat mengandalkan pariwisata. Mereka begitu stuck dan sungguh-sungguh begitu banyak restoran, hotel, kafe dan sebagainya, tempat-tempat wisata yang sudah benar-benar mati bahkan dijual. Mal-mal yang sudah sangat sepi, toko-toko yang sudah sangat berat sekali karena harus biaya pengeluaran yang besar, sementara para pembeli semakin tidak ada. Nah, hari-hari ini kita hadapi itu. Kita tidak bisa menghindar. Dan kondisi ini apalagi diperburuk dengan sakit penyakit. Dengan kondisi yang kekurangan uang, kesulitan mencari nafkah, ditambah lagi beban-beban yang lain. Tentunya sangat berdampak. Dan kita saat ini sadar tidak sadar, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kita sedang di dalam kondisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersikap menghadapinya? Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan tentang pola iman kerajaan Allah. Ya, ada beberapa seri khotbah tentang pola iman kerajaan Allah. Hari ini saya bagikan yang pertama dengan judul Berpesta di Hadapan Musuh. Wow, luar biasa. Nah, satu kali saya menghadapi juga beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, kondisi yang memprihatinkan yang berhubungan dengan ekonomi tentunya. Karena di kondisi seperti ini, kesulitan para jemaat ya di dalam mereka berusaha, berbisnis, berdampak
besar kepada gereja. Pendapatan gereja pun ikut menurun secara sangat drastis sehingga jauh di bawah rata-rata ya. Ini sangat-sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya ya, karena kita tidak ada lagi atau belum dibuka lagi ibadah secara tatap muka, dan sehingga juga itu sangat berdampak. Belum lagi kondisi ekonomi yang sangat berat, jemaat sulit sekali untuk bisa mengembalikan persembahan dan lain sebagainya kepada gereja. Tentunya kita bisa maklumi itu. Tetapi pengeluaran kita memang tidak bisa berkompromi dengan kondisi yang ada, sehingga bagaimanapun menjadi semakin berat. Karena pengeluaran tetap ada dan jumlahnya tetap, tetapi pendapatan yang kita terima jauh di bawah yang diharapkan, yang biasanya kita terima. Nah saudara, seperti kondisi seperti itu tentunya dialami oleh banyak orang. Terlebih lagi jika orang-orang juga yang lain mengalami sakit penyakit, kondisi-kondisi yang begitu berat, sakit yang menahun, yang sudah ke berbagai dokter dengan berbagai cara berusaha diobati tapi tak kunjung sembuh, sementara sudah kehabisan dana dan sebagainya. Masalah-masalah keluarga di kondisi seperti sekarang ini semakin marak. Kekerasan dalam rumah tangga, ya, perpecahan, percekcokan, bahkan perceraian, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Nah, di kondisi ini apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita menghadapinya? Apa solusi yang bisa kita berikan di kondisi seperti ini? Nah, satu kali ketika saya menghadapi salah satu problem, yaitu ekonomi yang kami alami, saya berdialog dengan Tuhan di dalam hati saya. Ya, seringkali saya suka berbicara sendiri ya dengan hati saya, dan saya percaya Tuhan bicara lewat hal itu. Biasanya dia akan mengingatkan firman Tuhan. Biasanya Tuhan akan memberikan kepada saya sebuah gambaran-gambaran dari Alkitab yang membuat pengertian saya, pewahyuan yang saya terima, membuat saya mendapat jawaban. Nah, satu kali saya seperti berdialog dengan Tuhan. Dan di kondisi yang berat itu secara ekonomi, tiba-tiba ada sebuah pertanyaan di hati saya. Jika engkau menghadapi musuh yang sangat besar, apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Saudara, pertanyaan itu tiba-tiba menerpa saya dan saya berpikir, iya, apa yang akan saya lakukan jika saya ketemu musuh yang sangat besar yang tidak bisa saya hadapi? Dan tentu saja secara spontan sebagai orang Kristen saya menjawab, ya saya harus berperang. Ya, ketika pertanyaan itu diajukan di hati saya menjawab, saya harus berperang. Saya harus berdoa, saya harus berpuasa, saya harus penyembahan, saya harus tengking masalah itu dan saya akan lawan masalah itu. Itu yang muncul dalam pemikiran saya. Dan kemudian saya kemukakan berbagai hal yang biasanya dilakukan orang Kristen ketika menghadapi masalah yang besar. Tapi tiba-tiba, saudara, saya dapat di hati saya seperti tidak setuju. Kemudian saya termenung dan menanti apa yang hati saya ingin katakan. Yang saya percaya itu dari Tuhan. Tiba-tiba seperti ada pengertian saya dapat. Jika ada musuh yang terlalu besar yang engkau tidak bisa hadapi dengan kekuatanmu, bukan berperang yang engkau harus lakukan, tetapi engkau harus berpesta. Wah, saudara, itu sangat mengejutkan saya. Berpesta bagaimana mungkin, sedangkan kita menghadapi musuh yang teramat besar, tetapi saya dapat pengertian, kamu harus berpesta, kamu harus beria-ria, kamu harus bersuka cita, kamu harus menikmati. Wah, saya bingung, saudara. Kenapa? Karena kondisi peperangan membuat kita masuk dalam mode perang. Mode perang itu kita mengenakan semua senjata yang bisa kita kenakan. Ada perisai, baju jirah, ada pedang, ada tutup kepala yang dari besi dan sebagainya. Kita siapkan hati kita untuk bertarung, saudara. Kita keraskan wajah kita, mimik kita kencangkan semua otot, siap berperang. Tapi waktu itu seperti Tuhan katakan di hati saya, tidak, kamu harus berpesta. Saya bingung, kalau perang dengan pesta itu nggak mungkin bisa klop, saudara. Kalau pesta harusnya berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan. Jika engkau diberkati Tuhan luar biasa, hendaklah engkau berpesta. Jika engkau mendapat berkat yang sangat besar, hendaklah engkau berpesta, bersuka cita, bersyukur. Itu cocok. Tapi kalau engkau sedang dalam kondisi peperangan, kondisi engkau sedang menghadapi masalah besar,
Pesta itu bukan hal yang bisa dicocokkan ke dalam kondisi itu. Wah, ini benar-benar membuat saya bingung. Tetapi tiba-tiba saya diingatkan sebuah ayat Mazmur 23 ayat 5. Kita baca bersama. Mazmur 23 ayat 5. Nah, ini sangat menyentak saya dan mengubah cara berpikir saya dalam menghadapi masalah yang besar. Dikatakan begini, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sekali lagi saya bacakan bagian A-nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Haleluya. Dalam bahasa Inggris yang lebih jelas. Tuhan men-set meja, menata meja, menyediakan meja makan dengan semua hidangannya di hadapan lawan-lawan kita. Kita disuruh duduk makan dan Tuhan mempersiapkan satu meja banquet yang penuh dengan makanan, dengan minuman yang terenak. Kita disuruh duduk di sana di hadapan musuh-musuh kita. Ini sebuah kenyataan dari firman yang sangat membingungkan saya. Bagaimana mungkin Tuhan, saya sedang menghadapi masalah besar, saya harus berpesta. Dan pengertian tiba-tiba masuk ke dalam hati dan pikiran saya berkata seperti ini, saudara. Ya, kamu tinggal duduk makan dan nikmati. Nikmati kesenangan, nikmati jamuan makan yang kusediakan. Lah, terus musuh saya gimana? Musuhmu itu bagianku. Aku yang akan berperang dengan dia dan kamu tinggal menontonnya saja dan engkau akan mendapatkan kemenangan. Wow, luar biasa saudara. Ternyata selama ini cara kita menghadapi masalah seringkali salah. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi masalah kita takut, kita panik, kita cemas, kita melawan dengan segala cara, dengan segala kemampuan, dan akhirnya kita depresi, kita kalah, dan kita mulai menyerah, dan kita mulai menyalahkan Tuhan, keadaan, dan sebagainya. Akhirnya kita hancur, saudara, dan kita mulai jatuh ke dalam perangkap iblis. Tapi hari itu saya mendapat satu pengertian yang luar biasa. Engkau tidak perlu berperang, aku yang berperang. Engkau hanya menontonnya. Dan kalau aku berperang pasti menang. Tidak mungkin aku kalah menghadapi masalah apapun. Engkau tinggal menonton kemenanganmu. Nikmatilah. Wah, saudara. Dan saya jadi mengerti, wah, inilah pola iman kerajaan yang Tuhan berikan. Bahwa dia yang berperang bagi kita dan dia tidak mungkin kalah, saudara. Saya bayangkan begini. Seandainya pertarungan atau peperangan itu adalah pertandingan badminton, saudara. Maka saya bayangkan Graciela Poli dan juga Apriani, pasangan ganda putri juara Olimpiade badminton. Dia mengalahkan semua musuhnya ketika ada dalam Olimpiade beberapa waktu yang lalu. Seandainya dia dihadapkan dengan musuh dalam pertandingan, dan ternyata musuhnya adalah dua anak saya yang wanita. Ya, saya punya dua orang putri, saudara, satu orang putra. Ya, dua orang putri saya, yang satu SMA, yang satu sedang skripsi. Mereka dua-dua tidak bisa main badminton, ya, mungkin megang raket juga belum bisa pas, belum benar, saudara. Belum pernah bertanding badminton, hanya tepak-tepak begitu aja. Dihadapkan dengan Graciela Poli dan Apriani. Saya mau tanya, siapa yang pasti menang dalam pertandingan itu? Nggak usah saudara pikir pusing-pusing, nggak usah saudara berpikir dalam-dalam, udah pasti anak-anak saya kalah. Karena melawan juara dunia. Biasanya butuh setengah jam mengalahkan lawan yang tangguh, butuh mungkin hanya 5 menit saja untuk menang atas anak-anak saya. Karena apa? Karena dia juara dunia. Dan seperti itulah Tuhan dibandingkan masalahmu. Seperti itulah Tuhan menghadapi penyakitmu, menghadapi masalah ekonomi, masalah keluarga, menghadapi iblis dan segala hal. Bagi Tuhan terlalu mudah, saudara. Engkau tinggal menikmati makanmu, engkau menikmati hidangan yang disediakan. Dan Tuhan akan berkemenangan dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Oh, haleluya, itu membuat iman saya naik. Dan sungguh luar biasa, saudara. Iman saya begitu membumbung tinggi dan saya bersorak-sorai. Walaupun belum mendapat jawaban. Kenapa? Karena ini menjadi rema buat saya. Mengangkat hati saya dan membuat saya sangat kuat karena percaya Tuhan pasti mengalahkan masalah saya. Akhirnya saya beberapa hari kemudian setelah itu mendapat jawaban untuk masalah ekonomi. Tuhan membuka pintu yang luar biasa. Pintu yang sangat besar dan penuh dengan kesempatan. Dan saya diberkati dengan cara yang dahsyat.
luar biasa. Saya percaya kalau saudara sedang menghadapi masalah apapun, kau tidak perlu menangis, kau tidak perlu meraung, menjerit, kau tidak perlu bergumul, saudara. Tuhan telah menata meja di hadapan kita, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita, dan Allah yang akan berperang bagi kita. Haleluya, puji Tuhan, amin saudara. Nah saudara, kejadian yang sama pernah terjadi dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Dikatakan begini saudara. Pada saat itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Saya membaca cukup bingung saudara, kenapa? Karena Tuhan mengarahkan bangsa Israel untuk berjalan menuju ke laut. Buat saya aneh kalau orang jalan keluar dari Mesir mau menuju tanah Kanaan, kenapa harus diarahkan ke laut? Apakah ada kapal yang bisa bawa mereka dengan 2 juta orang atau 3 juta orang yang demikian banyak? Apakah ada kapal yang bisa mengangkut? Tapi saya tahu Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan bawa ke tepi laut? Karena Dia tahu bahwa bangsa Mesir akan mengejar mereka untuk menghabisi, untuk membunuh semua umat Israel. Dan ketika itu orang-orang Mesir datang dengan pasukan berkuda dengan segala tentaranya yang dahsyat untuk membunuh orang Israel. Dan orang Israel tidak punya jalan keluar. Kenapa? Karena di depannya laut, di belakangnya musuh. Yaitu orang Mesir yang sangat ganas yang siap membinasakan mereka. Tuhan seperti menempatkan mereka di ujung tanduk yang tidak ada jalan keluar. Dengan maksud apa? Dengan maksud menunjukkan kemuliaan. Sepertinya kok Tuhan jahat? Bukan saudara. Iman membutuhkan satu kondisi di mana kita tidak punya cara lain selain berharap kepada Tuhan. Mari kita akan melihat dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 10. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-Harirot di depan Baal-Zefon. Jadi mereka sedang berkemah di tepi laut, saudara. Di belakangnya mengejar pasukan Firaun. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya tentu saja mereka ketakutan. Kenapa? Ingat saudara, orang Israel adalah budak waktu itu. Mereka adalah mantan budak yang dibebaskan. Tidak ada pengalaman bertempur, tidak ada pengalaman berperang. Mereka hanya orang-orang yang diperbudak untuk melakukan tugas-tugas sebagai kuli bangunan, sebagai pembangun jalan, dan sebagainya, saudara. Sebagai petani, sebagai peternak yang tidak mendapat upah. Menghadapi pasukan yang sudah terlatih dan sangat dahsyat di masa-masa itu. Bangsa Mesir adalah salah satu bangsa terbesar di masa itu. Mereka tidak ada jalan lain, saudara, pasti mati binasa. Dan ketika itu terjadi di depan mereka terbentang laut yang tidak mungkin mereka seberangi. Mereka berseru dengan ketakutan. Mereka berteriak, menangis, mengerang. Itu wajar, saudara. Siapa yang tidak takut menghadapi kondisi itu? Tetapi kita lihat di sini dalam ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, dengarkan saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Di kondisi itu maksud tujuan Tuhan cuma satu, ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang terbesar di alam semesta ini. Musuh terlalu besar, laut tidak mungkin mereka seberangi. Dan saat itu mereka tidak punya cara lagi. Mereka hanya menunggu kematian. Tidak ada jalan keluar. Tapi waktu itu Musa bilang, jangan takut. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Tuhan yang akan berperang bagimu dan engkau akan diam saja. Memang mereka udah gak bisa apa-apa.
melawan nggak bisa, berenang juga nggak mungkin. Di saat itu saya yakin mereka menonton pertandingan antara Allah melawan bangsa Mesir yang besar. Apa yang terjadi, saudara? Musa diperintah Tuhan membelah laut dengan tongkat. Ketika tongkat diacungkan, laut terbelah. Spektakuler, tidak ada satu peristiwa pun yang bisa menjadikan laut terbelah, dibendung dari dua arah. Orang Israel berjalan di tengah-tengah tanah yang kering, di tengah-tengah pasir laut yang kering. Orang Mesir mengejar tapi ditahan oleh tiang awan, tiang api. Ketika sudah jauh, tiang awan itu bergeser. Dan orang Mesir dengan pasukannya, dengan kuda-kuda yang hebat, dengan Firaun, menyerbu untuk membinasakan. Waktu itu orang Israel melihat tiba-tiba Tuhan mengatupkan kembali laut. Habis binasalah semua musuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu dahsyat. Bagi Tuhan semuanya mudah kalau engkau percaya. Haleluya, amin, puji Tuhan, saudara. Mereka tidak lakukan apa-apa. Mereka cuma memandang dan Tuhan yang berperang. Saya percaya di kondisi ini engkau tidak bisa apa-apa. Tetapi engkau ketika percaya, ketika engkau berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpesta di hadapan masalahmu, beria-ria, bersukacita, bersyukur di hadapan masalah-masalahmu. Bukan mengerang, bukan ketakutan, bukan cemas, bukan malah menggerutu. Dengar saudara, kau hanya akan melihat saja Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh kita. Masalah-masalah kita, penderitaan, kesulitan ekonomi, penyakit dan sebagainya akan dihancurkan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Tetapi masalahnya manusia punya naluri, punya insting yang selalu ingin berjuang sendiri. Karena itu Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17 berbunyi demikian, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara perhatikan. Tuhan bilang, kamu hanya perlu bertobat. Bertobat di sini bukan berarti menangis dengan menyesal, ya. Berguling-guling di dalam abu, merobek-robek baju sambil nangis, Tuhan, aku menyesal, aku berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan bertobat di sini adalah berubah pikiranmu seperti pikiran Tuhan, menyelaraskan pikiran dan hati kita seperti hati dan pikiran Tuhan. Percuma engkau menyesal, menangis, menggerung-gerung, air mata ingus keluar, tetapi hatimu dan pikiranmu nggak berubah. Percuma, itu bukan jalannya, itu bukan jawabannya. Yang Tuhan inginkan perubahan pikiran dan hati, saudara. Dengan berubahnya pikiran dan hati dan tinggal diam. Dengar saudara, dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Karena bukan kamu yang mengerjakan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di sanalah, disitulah terletak kekuatanmu. Kekuatanmu bukan pada kekuatan fisik, pada kekuatan uang, kekuatan pikiran. Tetapi dalam tinggal tenang, engkau percaya, engkau melihat musuh-musuhmu akan dihancurkan oleh Tuhan, bukan oleh tanganmu, saudara. Masalahnya akhir dari ayat ini berkata begini, tetapi kamu enggan. Ya, manusia enggan untuk diam dan percaya. Mereka selalu ingin berusaha. Hidup itu mudah kalau di tangan Tuhan. Tapi kita jadi bikin susah, saudara. Karena kita ingin berjuang. Pengennya repot, pengennya susah, pengennya sulit. Kalau dikasih yang gampang sama Tuhan, kita bingung. Kita nggak mau. Dan berkata, ini bukan dari Tuhan, saya maunya berjuang. Tuhan bilang, nah inilah. Kamu disuruh tinggal tenang, suruh diam dan percaya, kamu nggak mau. Kamu enggan. Apa yang kamu mau? Nah, ayat 16, kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami ingin naik kuda. Kami ingin mengejar musuh kami. Kami ingin melakukan dengan kekuatan kami. Nah, ayat 16 tadi dikatakan begitu. Maka kamu akan lari dan lenyap, kata Tuhan. Kalau kamu berjuang dengan kekuatanmu, kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas.
Kalau dikejar musuh kami punya kekuatan, ada kuda tangkas. Tapi ayat berikutnya saudara kalimat berkata begini, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Wah, semakin kau gunakan kekuatanmu, musuhmu akan semakin kuat karena memang engkau bukan tandingannya. Saya mau pakai ini, musuhmu lebih hebat lagi. Saya mau lakukan ini, oh musuhmu lebih dahsyat lagi. Ayat yang ke-17, tragedi saudara terjadi. Ayat 17, 1.000 orang, maksudnya 1.000 orang Israel, akan lari melihat ancaman satu orang. Bayangkan saudara, 1.000 orang, 1.000 orang macam kita akan lari ketakutan cuma melihat ancaman dari satu orang. Karena kelemahan kita nggak berdaya. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini sudah menunjukkan bahwa engkau dan saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak berdaya, jangan sombong. Wah, saya bisa lawan COVID, saya bisa lawan kondisi pandemik. Saya punya otak, saya bisa putar, saya bisa bisnis dengan cara saya bisa lakukan perubahan manuver-manuver supaya bisa usaha saya maju lagi. Saya bisa ke dokter ini, lakukan terapi ini, lakukan pengobatan ini supaya saya sembuh. Oh, saya bisa lakukan hal-hal ini, praktek-praktek ini supaya keluarga saya utuh. Saudara dengar, cukup dengan bertobat, menyelaraskan hati dan pikiranmu sesuai dengan Tuhan. Dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amin saudara. Kalau ada musuhmu terlalu besar, duduk. Tinggal tenang, diam, dan percaya. Hatimu selaraskan dengan Tuhan. Makan hidangan yang Tuhan sediakan. Nikmatilah berpesta di hadapan musuhmu. Karena Tuhan akan menghancurkan mereka di hadapanmu dan menyerahkan kemenangan kepadamu. Dan saya mau hidupi hal itu. Karena saya tahu inilah pola iman kerajaan Allah. Bukan kekuatan dan gagah saya, tapi kuasa roh Allah. Haleluya. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Karena saya yakin saudara ini sudah cukup jelas. Tinggal kita melakukannya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang singkat, jelas, lugas. Hari ini Tuhan kami menghadapi ancaman masalah begitu besar dan kami tidak sanggup. Bagaikan kami sedang ada di tepi laut dan di belakang kami ada pasukan yang dahsyat yaitu pasukan Firaun dengan segala senjata yang mutakhir. Kami ketakutan karena kami dijepit dari segala arah. Tapi kami bersyukur karena seperti firman Tuhan katakan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang diberikan Allah kepadamu. Engkau tidak akan berperang melawan mereka. Kau akan melihatnya saja dan aku yang akan berperang bagimu. Amin. Kami mau percaya dan kami mau berpesta. Seperti firman-Mu katakan, di hadapan lawanku, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Aku akan menikmati kemenangan bukan dengan kekuatanku. Aku hanya melihat saja. Aku tidak takut menghadapi segala masalah, kesulitan, ancaman apapun. Karena Tuhan beserta dengan aku. Terima kasih Tuhan, inilah pola iman. Kami mau bersukaria, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan. Bukan berdasar kehebatan kami, tapi kami percaya kami sudah menang karena Engkau yang telah berperang bagi kami. Terima kasih setiap hari kami jaga hati kami untuk tetap bersuka cita dan bersyukur. Karena kami tahu musuh akan dihancurkan dan kami beroleh kemenangan. Terima kasih. Kami akan makan perjamuan. Mari saudara angkat roti di tangan kanan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Bapak terima kasih buat pengorbanan-Mu menyerahkan Yesus bagi kami. Dan Yesus telah menyerahkan tubuhnya untuk dihancurkan, untuk dipecahkan, supaya kami beroleh keselamatan. Dan hari ini Tuhan, kami mengingat pengorbanan-Mu Yesus. Kami makan roti ini menjadi satu dengan tubuh-Mu. Dan karya-Mu di kayu salib menjadi memenuhi dan menggenapi kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan. Darah Yesus penuh kuasa, darah penuh kemuliaan, kedahsyatan menghancurkan segala kuasa iblis dan menghapus dosa kita. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah di kayu salib.
Tanpa darah-Mu tidak ada pengampunan dosa. Tanpa darah-Mu tidak ada kehancuran untuk iblis. Tanpa darah-Mu tidak ada kesembuhan dan mujizat buat hidup kami. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Engkau rela dikorbankan untuk kami karena Engkau mengasihi kami. Kami syukuri dan kami nikmati. Kami akan memandang kemuliaan-Mu Bapa, keselamatan yang dari Tuhan. Kami minum anggur ini, yaitu darah Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima segala berkat ini, segala anugerah ini dengan sukacita dan bersyukur. Masalah kami akan diselesaikan, akan dihancurkan, akan Engkau perangi dan kami akan menerima kemenangan. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat. Berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian. Mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa lagi di dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.